Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bersama saya, Pratiwi Kurnia. Nah, seperti biasa pada video kesempatan kali ini saya akan sedikit membagikan materi tentang matematika peminatan kelas 10, yaitu pertidaksamaan eksponensial. Nah, jadi teman-teman masih menemui lagi materi tentang eksponensial, jadi harapannya sudah bisa sifat eksponensial, persamaan eksponensial, dan sekarang lanjut pertidaksamaan eksponensial. Buat teman-teman yang masih bingung sifat-sifat maupun persamaan eksponensial, boleh tonton video saya yang lainnya, saya sertakan linknya di description box. Oke, langsung aja, apa sih itu pertidaksamaan eksponensial? Yaitu pertidaksamaan yang pangkatnya memuat variabel tetapi tanda penghubungnya merupakan tanda ketaksamaan. Jadi tanda ketaksamaan itu ada seperti ini: kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Kemudian ada sifat-sifat dasar pertidaksamaan eksponensial dibedakan menjadi dua. Yang pertama, untuk A-nya lebih dari 1. A di sini merupakan simbol untuk basisnya atau bilangan pokoknya atau bilangan yang dipangkatkan. Nah, harus lebih dari 1. Jika teman-teman ketemu A-nya lebih dari 1 atau basisnya lebih dari 1, ini jika A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka fx lebih dari gx. Jadi ini mirip seperti persamaan eksponensial, bentuk yang A atau bentuk yang B, bilangan pokoknya sama tetapi pangkatnya berbeda. Teman-teman bisa langsung aja selesaikan menghitung pangkatnya, fx lebih dari gx. Yang kedua, jika A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka fx kurang dari gx. Yang ketiga, jika A pangkat fx lebih dari sama dengan A pangkat gx, maka fx lebih dari atau sama dengan gx. Terakhir, yang keempat, A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka fx kurang dari atau sama dengan gx. Aduh, banyak betul ya, tapi sebenarnya intinya satu teman-teman. Untuk A-nya lebih dari 1, tanda ketaksamaannya tetap. Nih, jadi kalau di soal lebih dari, ya nanti jawabannya lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, tetap lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, tetap kurang dari atau sama dengan. Jadi intinya gimana pun bentuk soalnya, tanda ketaksamaannya untuk basisnya lebih dari 1, itu tanda ketaksamaannya tetap. Kemudian bentuk atau sifat yang kedua, untuk A-nya itu intervalnya antara 0 sampai 1. Nih. Yang pertama, jika A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka teman-teman selesaikan dengan fx kurang dari gx, dan seterusnya. Ini bisa teman-teman lihat sendiri ya. Jadi intinya untuk yang kedua ini tanda ketaksamaannya berbalik atau berubah. Jadi kalau di soalnya awalnya lebih dari menjadi kurang dari, begitu juga kebalikannya, kurang dari menjadi lebih dari sama dengan berubah menjadi kurang dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan berubah menjadi lebih dari atau sama dengan. Intinya teman-teman ingat, untuk A-nya lebih dari 1, tanda ketaksamaannya tetap. Untuk A-nya interval 0 sampai 1, tanda ketaksamaannya dibalik atau berubah. Gitu ya teman-teman. Sekian untuk yang ini, kita langsung aja ke contoh soalnya. Contoh soalnya yang pertama, 3 pangkat 5x kurang 1 kurang dari atau sama dengan 27 pangkat x tambah 3. Nah, ini termasuk mirip seperti persamaan eksponensial ya. Jadi teman-teman harus ubah dulu bilangan pokoknya menjadi sama. Kemudian kalau sudah sama bilangan pokok atau basisnya, baru kita tinggal hitung pangkatnya. Jadi saya ulangin sekali lagi buat teman-teman yang masih bingung tentang persamaan, karena ini model kalian untuk pertidaksamaan. Silahkan simak video saya yang lainnya. Langsung aja kita coba selesaikan. Ini contoh soal yang pertama. Penyelesaiannya, 3 pangkat 5x kurang 1 kurang dari sama dengan 27-nya ini kita ubah ya teman-teman menjadi 3 pangkat 3, kemudian dikasih kurung, pangkat lagi x tambah 3. Nah, ini kalau teman-teman yang udah mahir pasti udah langsung lancar ini. 3 pangkat 5x kurang 1 kurang dari sama dengan 3. Ini dikalikan aja teman-teman, 3x. 3 kali 3 menjadi plus 9. Nah, sekarang ini bilangan pokoknya udah sama, bilangan pokoknya 3 nih ya, jadi A-nya itu sama dengan 3, berarti A-nya lebih dari 1, berarti tanda ketaksamaannya tetap. Nah, jadi kita tinggal fokus kerjakan pangkatnya, 5x kurang 1 kurang dari atau sama dengan 3x plus 9.
Jadi 5x kurang 3x kurang dari sama dengan 9 plus 1. 5 kurang 3, 2x kurang dari sama dengan 10, x-nya kurang dari sama dengan 10 per 2, sorry. Jadi x-nya kita dapat kurang dari atau sama dengan 10 bagi 2, itu jawabannya 5. Jadi kalau di soal mintanya dalam himpunan penyelesaian, berarti kita menuliskannya dalam HP. X sedemikian sehingga x-nya kurang dari 5, kemudian x-nya anggota bilangan real. Nih. Oke, kita coba lanjut ke contoh soal yang kedua. 3 pangkat x kuadrat kurang x kurang 6 lebih dari 9 pangkat x kurang 1. Jadi lagi-lagi ini basisnya masih beda, kita samakan terlebih dahulu penyelesaiannya. 3 tetap ya, tetap 3 teman-teman, x kuadrat kurang x kurang 6 lebih dari 9-nya, berarti kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Ingat selalu dikasih kurung, x kurang 1. Jadi di sini 3 pangkat x kuadrat kurang x kurang 6 lebih dari 3. Ini kalikan seperti biasa, sifat eksponen 2 kali x 2x, 2 kali min 1 min 2. Oke. Udah sama, bilangan pokoknya sama-sama 3, lagi-lagi bilangan pokoknya 3, A-nya 3, berarti A-nya lebih dari 1, jadi kita tetap gunakan tanda ketak samaannya ini, nggak perlu dibalik. Jadi langsung aja x kuadrat kurang x kurang 6 lebih dari 2x kurang 2, tinggal teman-teman selesaikan. X kuadrat kurang x, 2-nya ini kita sama-sama kurangkan 2x, kurang 6, ini jadi plus 2 lebih dari 0. Jadi x kuadrat min x kurang 2x min 3x dikurang 4 lebih dari 0. Nah, di sini ketemu lagi persamaan kuadrat, seperti biasa kita faktorkan dulu langsung. X kuadrat berarti xx, 4 dan 3 berarti 4 sama 1, biar hasilnya min 3, 4-nya min, 1-nya plus. Buat teman-teman yang masih bingung cara memfaktorkan seperti ini, silakan simak video saya yang lain tentang persamaan kuadrat metode pemfaktoran. Jadi kita dapat x-nya sama dengan 4, atau yang kedua x-nya sama dengan negatif 1. Nah, ini karena materinya pertidaksamaan. Ini kalau persamaan teman-teman udah selesai sampai sini, tapi kalau pertidaksamaan ini ada tambahannya. Kita buat dulu ke garis bilangan. Angkanya min 1 dan 4. Nah, kemudian di sini tandanya lebih dari, tidak ada garisnya, tidak ada sama dengannya, berarti di sini bulatannya bulatan kosong. Nih. Gitu ya teman-teman. Kalau ada garisnya di sini, berarti nanti di sini bulatannya teman-teman buat bulatan penuh. Nah, kemudian kita lakukan uji tanda di sini aja ya. Uji tanda terserah mau pakai angka berapa, yang paling gampang pakai aja teman-teman angka 0. Jadi substitusi ke sini. X kurang 4 berarti 0 kurang 4 dikali X tambah 1 berarti 0 tambah 1. 0 kurang 4 min 4, 0 tambah 1, 1. Min 4 dikali 1 minus 4. Nah, karena kita mau uji tanda, kita hanya perlu tandanya aja. Tandanya di sini ternyata 4 itu min, jadi tandanya negatif. Berarti karena kita uji titik 0, daerah yang ada 0-nya itu bertanda negatif. Nah, 0 itu letaknya kan di tengah-tengah nih teman-teman. Jadi 0 itu tandanya negatif, jadi di tengah-tengah ini kita dapat tandanya negatif. Nah, sini negatif berarti di sininya plus, di sininya plus. Nggak selalu seperti ini, tapi sering sekali tandanya ini selang-seling, plus min plus, seperti itu ya. Nah, karena tandanya lebih dari di sini di soal, kalau lebih dari berarti daerah yang kita ambil itu daerah yang positif. Nih, daerah yang positif ada dua, yang pertama ini ke sebelah kanan, dan kemudian daerah positif lagi ini yang ke sebelah kiri. Jadi cara menulis himpunan penyelesaiannya, X sedemikian sehingga X ini panahnya ke kiri berarti kurang dari min 1, ya kan, kurang dari min 1, atau dihubungkan dengan atau X yang ke kanan panahnya berarti lebih dari 4. Jangan lupa X-nya anggota bilangan real, tutup kurung kurawal. Nah, seperti itu. Next, kita ke contoh soal berikutnya, nomor 3. 1/2 pangkat 2x kuadrat kurang dari sama dengan 1/4 pangkat 4x plus 6.
penyelesaiannya. Penyelesaian 1/2 pangkat 2x kuadrat ini seperti biasa ya, kita samakan dulu 1/4 ini kan berarti 1/2 pangkat 2 ya kan, 1 pangkat 2 1, 2 pangkat 2 4. Nah tapi ada pangkatnya lagi, jadi kita kurungin lagi pangkat 4x plus 6. Jadi di sini 1/2 tetap pangkat 2x kuadrat kurang dari atau sama dengan 1/2. Nah ini pangkatnya kita kalikan dulu, 2 kali 4x 8x, 2 kali 6 plus 12. Nah sekarang bilangan pokoknya sudah sama, di sini A-nya sama dengan 1/2, berarti A-nya ini termasuk dalam interval yang 0 sampai 1, berarti tanda ketak samaannya kita balik. Nih, jadi kita kerjakan pangkatnya, tapi tanda ketak samaannya kurang dari sama dengan kita balik jadi lebih dari atau sama dengan 8x plus 12. Lanjut hitung seperti biasa, dikurang 8x dikurang 12 lebih dari atau sama dengan 0. Ini boleh kita sederhanakan ya, semuanya kita bagi dengan 2 biar enak difaktorkan, jadi x kuadrat dikurang 4x dikurang 6 lebih dari sama dengan 0. Kemudian langsung aja teman-teman faktorkan. X 6 itu berarti 5 sama 1, biar hasilnya min 4, min 5 plus 1. Jadi kita dapat x-nya 5 atau x-nya yang kedua sama dengan min 1. Ingat ini belum selesai, kalau pertidaksamaan kita harus buat dulu garis bilangannya. Min 1 berarti letaknya di sebelah kiri, 5 di sebelah kanan. Kemudian di sini tanda ketak samaannya kurang dari atau sama dengan, ada garis di bawahnya, ada sama dengannya. Berarti lingkarannya di sini lingkaran penuh, nih kan. Kalau tadi kan lingkarannya kosong. Kemudian kita uji tanda. Pakai angka 0 aja yang gampang, tapi kalau teman-teman suka yang sulit ya silakan ya. Kalau ada yang sulit kenapa yang gampang gitu ya kan, 0 kurang 5. 0 substitusi ke sini, x kurang 5 jadi 0 kurang 5 dikali 0 tambah 1. 0 kurang 5 min 5, 0 tambah 1, 1 min 5 kali 1 minus 5. Jadi kita uji tanda di daerah 0 dapatnya negatif. Daerah 0 lagi-lagi yang di tengah, berarti di tengah di sini negatif, ini plus, ini plus. Nah, kemudian yang kita ambil yang mana? Sesuai soal kurang dari. Kalau kurang dari berarti daerah yang negatif. Kalau lebih dari ya teman-teman, kalau lebih dari itu teman-teman ambil daerah yang positif, atau berlaku juga untuk lebih dari sama dengan positif. Kalau kurang dari atau kurang dari sama dengan, teman-teman ambil daerah yang negatif. Nah untuk soal nomor 3, negatifnya itu terletak di tengah, jadi kita buatnya seperti ini. Nah kemudian teman-teman tinggal arsir aja. Jadi himpunan penyelesaiannya X sedemikian sehingga ini kalau di tengah-tengah seperti ini, kita juga nulis X-nya di tengah-tengah antara min 1 sampai 5, kemudian tandanya kurang dari sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Jangan lupa X-nya anggota bilangan real. Jadi ini bacanya X lebih dari atau sama dengan min 1 dan X-nya kurang dari atau sama dengan 5. Atau maksudnya X itu terletak di antara interval dari min 1 sampai 5. Nah itu ya. Lanjut ke soal yang nomor 4. 1/3 pangkat X kurang 4 lebih dari sama dengan 1/3 akar 3. Nah untuk soal nomor 4 penyelesaiannya. Nah ini boleh kita tulis menjadi seperti ini. 1/3 pangkat X kurang 4 lebih dari atau sama dengan, nah yang ini 1/3 akar 3, ini ingat sifat perpangkatan akar. Kalau ada A pangkat M akar N itu kita ubah menjadi A pangkat M per N. Nah kalau akarnya nggak ada angkanya, ini berarti A pangkat M, akarnya nggak ada angkanya di sini berarti per 2. Jadi akar 3 itu 3 pangkat 1/2. Nah, jadi yang ini kenapa bisa dibuat seperti ini? Karena 1 dipangkatkan berapapun kan hasilnya tetap 1. Nah, jadi boleh kita tulis seperti ini.
Jadi langsung aja 1/3 pangkat X kurang 4 lebih dari atau sama dengan 1 per. Nah ini kalau perkalian pangkatnya tinggal teman-teman jumlahin, ini pangkat 1 tambah 1/2. Jadi 1/3 pangkat X kurang 4 lebih dari atau sama dengan 1/3 pangkat 1 tambah 1/2. Jadi 1/2 atau pecahan biasanya menjadi 3/2. Nah itu kan ya. Nah kemudian yang ini boleh kita tulis seperti yang di sebelah kiri. Pangkatnya kita jadikan 1 menjadi 1/3 pangkat 3/2. Ini udah sama bilangan pokoknya, A-nya sama dengan 1/3. 1/3 itu berarti A-nya yang interval 0 sampai 1. Sorry. A-nya itu interval dari yang kedua, bentuk yang kedua 0 sampai 1. Ini salah tadi tandanya. Nah, karena bentuknya yang kedua termasuk yang kedua, berarti tanda ketak samanya kita balik. Ini kan udah sama nih. Jadi sisa pangkatnya aja jadi X kurang 4. Ininya teman-teman balik lebih dari atau sama dengan menjadi kurang dari atau sama dengan 3/2. Nah, seperti itu. Nah, berarti ini 4-nya boleh kita pindah ke sebelah kanan, jadi X kurang dari sama dengan 3/2 plus 4. Nah, jadi X-nya kurang dari sama dengan 4-nya ini boleh kita ubah jadi biar penyebutnya 2 menjadi 8/2. Kan 8/2 hasilnya sama aja 4. 8 tambah 3 hasilnya 11/2. Atau kalau dalam bentuk pecahan campurannya berarti 5 1/2. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya HP-nya ini karena cuma 1 kita nggak perlu buat ke garis bilangan. Nah kalau lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya teman-teman harus buat dulu ke garis bilangan. X-nya anggota bilangan real. Nah berikutnya contoh soal yang nomor 5. 5 pangkat 2X kurang 6 kali 5 pangkat X tambah 1 kemudian plus 125 lebih dari 0. Nah ini seperti bentuk persamaan eksponensial ya. Teman-teman pasti sudah pernah lihat bentuk seperti ini. Jadi diselesaikan dengan permisalan. Sebelum kita misalkan, kita jabarkan dulu ini terlebih dahulu biar mudah untuk kita lihat mana yang akan kita misalkan. Jadi 5 pangkat 2X ini bisa kita ubah menjadi 5 pangkat X pangkat lagi 2 dikurang 6. Ini kalau penjumlahan bisa kita jabarkan jadi perkalian 5 pangkat X dikali 5 pangkat 1 ditambah 125 lebih dari 0. Ini kemudian tinggal diselesaikan 5 pangkat X pangkat 2 min 6 dikali 5 min 30 dikali 5 pangkat X ditambah 125 lebih dari 0. Nah kalau sudah seperti ini baru kita misalkan. Ini terlihat yang akan kita misalkan ini yang 5X 5 pangkat X 5 pangkat X kita misalkan P. Saya mau ganti dulu warnanya kurang cerah ya. 5 pangkat X kita misalkan P, ini jadi kita ganti P, ini juga ganti P. Ini menjadi P kuadrat dikurang 30 P ditambah 125 lebih dari 0. Nah lagi-lagi ketemu persamaan kuadrat, tinggal kita faktorkan. Nah karena ini P kuadrat berarti P dan P perkalian yang hasilnya 125 dijumlahin minus 30 berarti 25 sama 5 min sama min. Nah berarti kita dapat P nya itu sama dengan 25 atau P nya sama dengan 5. Nah kalau sudah dapat seperti ini berarti kita tinggal masukkan ke garis bilangannya angkanya 5 dan 25. Seperti biasa kita lakukan uji tanda pakai angka 0, berarti 0 kurang 25 berarti min 25, 0 kurang 5 hasilnya min 5. Min kali min hasilnya plus. Jadi 0 itu daerahnya plus. 0 di mana? 0 di sebelah sini. Nih, plus. Berarti di sininya min, di sininya plus. Kemudian tandanya yang di soal lebih dari berarti yang kita ambil yang positif ke sini dan yang ke kanan. Berarti nulisnya P-nya ini ke kiri. Tadi kita kan masih pakai P ya, kurang dari 5 atau P-nya ke kanan lebih dari 25.
Nah, kemudian kalau sudah seperti ini kita kembalikan P itu tadi permisalan 5 pangkat X ya. Jadi 5 pangkat X kurang dari 5. Nih, biar kita ketemu nilai X-nya ini 5 pangkat 1. Nih. Jadi X-nya kurang dari 1, atau yang kedua P itu tadi 5 pangkat X lebih dari 25. 5 pangkat X lebih dari 25 kita ubah jadi 5 pangkat 2. Jadi kita dapat X-nya lebih dari 2. Jadi himpunan penyelesaiannya X sedemikian sehingga X kurang dari 1 atau X-nya lebih dari 2, kemudian ada tambahannya X-nya anggota bilangan real. Ini harusnya lurus ke sini ya, tapi nanti nubruk sama soal yang di sini, soal yang nomor 6. Soal yang nomor 6, 2 pangkat 2X tambah 1, ini contoh soal yang terakhir. Dikurang 2 dikali 2 pangkat X tambah 1 tambah 8 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, mirip. Kita jabarkan dulu ini. Jadi 2 pangkat 2X kalau penjumlahan berarti perkalian dikali 2 pangkat 1 dikurang 2 dikali ini juga pangkatnya penjumlahan kita jabarin lagi menjadi perkalian 2 pangkat X dipisah dikali 2 pangkat 1 ditambah 8 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini berarti 2 dikali, ini saya pindah 2-nya ke depan, 2 pangkat X. 2 pangkat 2X boleh ditulis menjadi 2 pangkat X pangkat 2 dikurang 2 kali 2, 4 dikali 2 pangkat X ditambah 8 kurang dari sama dengan 0. Jadi kalau pangkatnya ada variabelnya, kita nggak bisa hitung dengan ini ya. Jadi yang bisa dihitung itu yang sama-sama pangkatnya berupa angka nih. Ini sama ini. Lanjut kita misalkan. Berarti di sini yang kita misalkan 2 pangkat X sama dengan P. Berarti ini menjadi 2 P ada kuadratnya dikurang 4P tambah 8 kurang dari atau sama dengan 0. Ini bisa teman-teman sederhanakan dibagi 2 menjadi P kuadrat dikurang 2P ditambah 4 kurang dari atau sama dengan 0. Lagi-lagi difaktorkan P 4 berarti bilangan yang dikalikan hasilnya 4 dijumlahin hasilnya 2. Wait. Ini sepertinya salah soal ya. Oh iya, betul ini salah soal. Ini harusnya 5 teman-teman, sorry. Ini jadinya 5, aduh. Kalau yang seperti ini kita nggak nemu jawabannya nanti. Ini jadinya 5. Ini berarti nanti 5 kali 2, 10. Kemudian ini berarti 10. Nah, ini berarti, baiklah, kita perbaikin dulu. Ini 5, berarti di sininya 5 ya. 5 kali 2 hasilnya 10. Berarti di sini 10, 2 pangkat X-nya P, jadi 10P. 10P bagi 2 berarti 5P. Jadi sekarang perkalian hasilnya 4, dijumlahkan hasilnya 5, 4 sama 1. Biar min. Nah, jadi dapat P-nya sama dengan 4 atau P-nya sama dengan 1. Lagi-lagi buat garis bilangan lebih kecil 1, berarti letaknya di kiri, 4-nya di kanan. Karena tandanya ada sama dengannya, berarti bulatannya penuh. Nah, kemudian kita uji tanda, masukkan angka 0, berarti di sini 0 kurang 4 min 4. 0 kurang 1 min 1. Saya langsung aja ya, kalau teman-teman masih bingung silakan lihat cara detailnya di soal sebelumnya. Min kali min jadi plus, jadi positif 4. Jadi 0 itu daerahnya positif. 0 itu kan letaknya di sebelah kirinya 1 ya. Jadi daerah di sebelah kirinya 1 itu tandanya positif. Ini positif, ini negatif, ini positif. Kemudian kita ambil itu yang kurang dari. Kalau kurang dari berarti daerah yang negatif, jadi yang di tengah-tengah. Nah, jadi kita dapat P-nya, tadi kan masih pakai P, ada sama dengannya 1 sampai 4. Kemudian kita kembalikan P itu tadi kita permisalkannya, ini misalkannya 2 pangkat X kurang dari 4 sampai 1. Nih, jadi kita
ubah dulu biar sama, biar ketemu X-nya kita ubah semuanya jadi basis 2. Ini 1 menjadi 2 pangkat 0 kan hasilnya 1 ya angka berapapun. Ini tetap 2 pangkat X, 4-nya berarti 2 pangkat 2. Sekarang udah sama ini basisnya, boleh dihilangkan jadi 0 X ini 2 nih ya. Jadi himpunan penyelesaiannya X sedemikian sehingga X-nya lebih dari sama dengan 0, X-nya kurang dari atau sama dengan 0, X-nya anggota bilangan real. Nah, jadi intinya kita harus ubah dulu basisnya sehingga kita ketemu nilai X-nya. Ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada komentar atau kritik silahkan tulis di kolom komentar atau pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.